Bayangkan ini Bapak Ibu, seorang pensiunan 70 tahun, tidak merokok, tidak makan gorengan, tiap hari sarapan dengan sayur sehat buatan sendiri. Tapi suatu pagi, ia pingsan di dapur karena tekanan darahnya melonjak drastis. Tangan dingin, jantung berdebar, dan saat dirawat, dokter menemukan penyebab utamanya bukan dari obat, bukan dari gula, melainkan dari sayur yang ia makan tiap hari. Ya, sayur. Sayuran yang kelihatan segar, alami, penuh serat, tapi bagi lansia, sayuran ini bisa jadi racun yang merusak ginjal, membuat sendi bengkak, dan bahkan menggagalkan pengobatan darah tinggi. Dan yang lebih menakutkan, ratusan ribu orang tua di Indonesia mungkin sedang makan sayur ini sekarang, sambil percaya mereka sedang hidup sehat. Hari ini saya tidak datang untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyelamatkan. Karena dalam video ini, kita akan bongkar 4 jenis sayur yang diam-diam memperpendek umur lansia, dan 4 sayur luar biasa yang bisa memperpanjang umur Anda secara ilmiah. Tinggalkan komentar, kota tempat tinggal dan usia Bapak Ibu, dan klik subscribe sekarang juga. Karena informasi hari ini bisa mengubah nasib keluarga Anda. Bapak Ibu, kadang yang terlihat hijau, segar, dan menyehatkan bisa menyimpan racun diam-diam. Hari ini saya dan Bu Darmi, seorang ibu rumah tangga pensiunan dari Sragen, akan membongkar satu persatu sayuran yang tampaknya baik, tapi ternyata bisa memperburuk kondisi tubuh lansia. Dan tenang, kami juga akan tunjukkan 4 jenis sayur yang justru bisa memperkuat jantung, menyehatkan otak, dan menjaga sendi tetap lentur. Ini bukan mitos, bukan tebak-tebakan. Semua didukung data medis dan pengalaman nyata dari para lansia yang sudah merasakan perubahannya. Kalau Bapak Ibu masih menonton sampai sini, artinya Anda peduli pada tubuh sendiri. Tulis di komentar usia Anda dan kota tempat tinggal. Saya ingin tahu siapa saja yang sedang belajar bersama kami hari ini. Dan kalau menurut Bapak Ibu topik seperti ini penting, jangan lupa klik subscribe agar tidak ketinggalan informasi berikutnya. Kita mulai dengan sayuran pertama yang sebaiknya dijauhi lansia, jagung kalengan. Mungkin terdengar mengejutkan, apalagi jagung sering dipakai dalam sup, salad, atau camilan. Tapi bentuk kalengannya adalah jebakan. Iya dok, saya dulu sering beli jagung kalengan. Murah, praktis, tinggal tuang, saya pikir itu sehat. Tapi tiap habis makan, saya sering ngantuk berat. Terus kembung semalaman. Dan itu bukan kebetulan, Bu. Jagung kalengan tinggi gula tambahan dan natrium, bukan lagi sayur alami. Gulanya membuat gula darah melonjak, lalu turun tajam, menyebabkan rasa lemas, lapar, dan sulit fokus. Untuk Bapak Ibu yang sedang mengelola diabetes atau pradiabetes, jagung kalengan bisa memperburuk keadaan, meski tampak sehat. Belum lagi soal pencernaan. Jagung kalengan mengandung serat tidak larut yang sulit diproses oleh usus lansia. Akibatnya, kembung, gas, dan sembelit. Dan kalau Bapak Ibu minumnya dengan teh atau makan bersamaan dengan nasi putih, gula darah bisa melonjak seperti roket. Saya juga minum obat darah tinggi tiap hari dok. Tapi waktu dicek, tekanan saya masih sering tinggi. Ternyata, jagung kalengan itu mengandung banyak natrium ya? Betul sekali. Setengah cangkir jagung kalengan bisa mengandung lebih dari 300 mg natrium. Dan bagi lansia yang sudah minum obat tekanan darah, kelebihan natrium justru membuat obat tidak bekerja optimal. Retensi cairan meningkat, jantung makin berat kerjanya. Ini bisa jadi pemicu bengkak kaki, nyeri kepala, bahkan pingsan ringan. Dan satu hal lagi yang sering diabaikan, kaleng itu sendiri. Banyak kemasan jagung kalengan dilapisi BPA, bahan kimia yang bisa mengganggu hormon dan merusak ginjal dalam jangka panjang. Jadi Bapak Ibu, jika Anda masih menyimpan jagung kalengan di dapur, pertimbangkan untuk menggantinya. Pilih jagung segar, kukus sendiri, tanpa tambahan garam atau gula. Ingat, semakin praktis sebuah makanan, semakin besar kemungkinan ada konsekuensi tersembunyi di baliknya. Sayuran kedua yang perlu diwaspadai oleh lansia adalah sayuran kucifer yang dimakan mentah. Brokoli mentah, kale mentah, kembang kol mentah, kubis Brusel mentah, semua ini terdengar modern, sehat, dan gaya hidup hijau. Tapi, bagi tubuh lansia, sayuran ini bisa jadi jebakan.
Sayuran crucifer mentah mengandung senyawa goitrogen yang bisa mengganggu fungsi tiroid, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah besar dan terus-menerus. Tiroid adalah pengatur kecepatan tubuh kita. Kalau tiroid melambat, metabolisme ikut melambat dan efeknya kemana-mana. Mudah lelah, naik berat badan, bahkan perasaan sedih tanpa sebab. Wah, saya baru tahu, Dok. Saya sempat coba minum smoothie kale mentah tiap pagi, ikut-ikutan cucu saya, tapi kok malah jadi gampang capek, terus tangan kaki sering dingin? Itu gejala klasik, Bu. Dan bukan hanya tiroid. Sayuran ini juga tinggi serat tidak larut dan gula kompleks seperti rafinosa yang membuat sistem pencernaan lansia bekerja keras. Akhirnya muncul kembung, gas, dan rasa begah yang nggak nyaman. Apalagi kalau usus kita memang sudah melambat karena usia. Sayuran mentah yang keras bisa memicu iritasi, bukan malah membantu. Dan yang sering tidak disadari, goitrogen juga bisa mengganggu penyerapan zat besi dan kalsium. Padahal dua mineral ini penting banget untuk lansia. Zat besi untuk energi dan konsentrasi, kalsium untuk mencegah tulang rapuh. Tanpa dua ini, kita jadi mudah pusing, cepat lelah, dan gampang jatuh. Jadi, sebaiknya dimasak dulu ya, Dok? Betul, Bu. Kukus sebentar atau tumis ringan bisa mengurangi efek goitrogen dan membuat serat lebih mudah dicerna. Masih sehat, tapi lebih bersahabat dengan tubuh lansia. Ingat, makan sehat itu bukan ikut tren, tapi mengerti apa yang tubuh kita butuhkan di usia ini. Kalau Bapak Ibu di rumah suka makan salad brokoli mentah, smoothie kale mentah, tapi akhir-akhir ini merasa nggak punya tenaga, mungkin bukan usia yang salah. Mungkin ada yang perlu disesuaikan dari isi piringnya. Sayuran ketiga yang tampaknya tidak berbahaya, tapi bisa memicu radang sendi dan nyeri yang menyiksa di usia lanjut adalah terong. Bentuknya ungu, cantik, sering dipanggang atau dijadikan sayur lodeh. Tapi yang jarang diketahui adalah terong termasuk kelompok nightshade vegetables, yakni sayuran yang mengandung solanin, senyawa alami yang bisa memicu peradangan. Bagi tubuh muda, tidak masalah, tapi bagi Bapak Ibu yang sudah berusia 60, 70, apalagi 80 tahun, dan sudah punya keluhan seperti nyeri lutut, jari kaku, atau rematik, solanin bisa jadi pemicu diam-diam yang memperparah semua itu. Astagfirullah. Saya baru sadar, Dok. Saya tiap minggu bikin terong bakar pakai sambal, suami juga suka. Tapi memang beberapa bulan ini, lutut saya makin susah dilipat. Tiap pagi, jari-jari kaku, sampai pegang gelas aja susah. Itu bisa jadi bukan cuma karena usia, Bu. Solanin banyak terkonsentrasi di kulit terong, dan bila dikonsumsi rutin, terutama oleh orang yang sensitif, ia bisa memicu radang kronis tingkat rendah di sendi. Efeknya, bengkak di pergelangan tangan, lutut, jari-jari kaku, nyeri di punggung bawah. Semua ini sering dianggap bagian dari penuaan biasa, padahal bisa dicegah. Saya tidak bilang terong itu beracun, tapi bagi lansia dengan kondisi rematik, osteoartritis, atau asam urat, terong sebaiknya dihindari atau dikurangi drastis. Karena peradangan yang dipicu dari makanan bisa berlangsung minggu demi minggu, tanpa terasa, sampai akhirnya membuat tubuh kita menyerah pelan-pelan. Kalau Bapak Ibu merasa persendian makin kaku, nyeri datang dan pergi tanpa sebab, coba hentikan konsumsi terong selama 2-4 minggu. Lihat apa yang berubah. Kadang, penyebabnya bukan cuaca, bukan usia, tapi ada di piring makan kita sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin ini bagian paling mengejutkan dari semuanya. Sayuran yang sejak dulu dianggap sebagai lambang kekuatan, bahkan sering disebut raja sayur, bayam. Tapi, khususnya bayam mentah. Bagi lansia, ini bisa jadi makanan yang justru merusak, bukan menguatkan. Bayam mentah mengandung 2 senyawa utama yang perlu kita waspadai, oksalat dan vitamin K1. Oksalat bisa mengikat kalsium dan zat besi di dalam usus, sehingga tubuh kita tidak bisa menyerapnya. Padahal Bapak Ibu tahu, 2 mineral ini vital untuk lansia. Tanpa kalsium, tulang cepat rapuh. Tanpa zat besi, mudah lelah, rambut rontok, kuku rapuh, dan sering pusing. Saya dulu sering bikin jus bayam mentah campur apel tiap pagi, Dok. Katanya bagus buat detox.
Tapi kok saya malah makin sering pagal, terus sempet anemia juga. Baru sadar sekarang, ternyata bisa ngaruh ke penyerapan zat besi ya. Iya Bu, banyak lansia yang niatnya sehat, tapi malah jadi korban superfood mentah. Dan belum selesai di situ. Bayam mentah juga tinggi vitamin K1 yang bisa mengganggu kerja obat pengencer darah seperti warfarin. Kalau Bapak Ibu sedang dalam pengobatan jantung, stroke ringan, atau fibrilasi atrium, dan sedang minum obat seperti Coumadin, asupan bayam mentah yang tidak dikontrol bisa membuat darah menggumpal lebih cepat, atau sebaliknya, membuat kadar INR tidak stabil. Artinya, risiko stroke, perdarahan dalam, dan komplikasi bisa naik. Hanya karena salad yang terlihat sehat. Solusinya bukan berhenti makan bayam, tapi masak sebentar. Tumis ringan atau rebus sebentar bisa mengurangi oksalat, menurunkan kadar vitamin K1, dan membuat mineralnya lebih mudah diserap. Bayam tetap sayuran yang bagus, tapi untuk tubuh lansia, bayam matang jauh lebih aman daripada bayam mentah. Ingat, makan sehat itu bukan soal mentah itu lebih murni, tapi soal bagaimana tubuh kita yang menua bisa menerimanya dengan lembut dan berguna. Setelah kita membahas 4 sayur yang sebaiknya dihindari, sekarang mari kita masuk ke bagian yang menyejukkan hati. 4 sayuran terbaik untuk tubuh lansia. Dan yang pertama adalah sayuran yang sering dianggap aneh, bahkan tidak enak. Beet. Sayuran umbi merah tua yang satu ini adalah salah satu sahabat terbaik untuk jantung, otak, dan sirkulasi darah. Beet kaya akan nitrat alami. Ketika masuk ke tubuh, nitrat ini diubah menjadi oksida nitrat. Senyawa yang membantu melebarkan pembuluh darah, menurunkan tekanan darah, dan memperlancar aliran darah. Bagi lansia, di mana pembuluh darah sudah kaku dan jantung bekerja lebih keras, beet bisa meringankan beban itu. Saya pernah coba jus beet campur jeruk, Dok. Awalnya aneh rasanya, tapi setelah seminggu, saya merasa badan lebih ringan, tidur juga lebih nyenyak, dan nggak gampang pusing. Itu efek nyata, Bu. Bahkan penelitian menunjukkan bahwa beet bisa membantu menurunkan tekanan darah sistolik, meningkatkan fleksibilitas arteri, dan mencegah stroke ringan. Tapi bukan hanya jantung, beet juga bagus untuk fungsi otak lansia. Dengan aliran darah yang lancar ke otak, terutama ke area lobus frontal, beet membantu menjaga daya ingat, fokus, dan kejernihan berpikir. Satu studi dari Wake Forest University menunjukkan bahwa lansia yang minum jus beet sebelum olahraga ringan mengalami peningkatan konektivitas otak. Bahkan koneksi antar sel saraf menjadi lebih baik, seperti senam otak dari dalam. Dan jangan lupakan kandungan antiinflamasi seperti betalain yang membantu tubuh melawan radang sendi, nyeri punggung, dan bahkan penyakit metabolik. Untuk pencernaan, beet mengandung serat larut dan tak larut yang membantu melancarkan buang air besar, mengurangi sembelit, dan menyehatkan bakteri baik di usus. Bapak Ibu, kalau selama ini Anda merasa lemas, tekanan darah naik turun, atau mulai sulit berkonsentrasi saat baca koran atau ngobrol, coba tambahkan beet kukus, rebus, atau jus beet segar ke dalam menu harian. Karena untuk tubuh yang menua dengan tenang, beet bukan hanya warna, tapi kekuatan. Sayuran terbaik kedua untuk lansia adalah sayur yang sering terlewatkan. Padahal manfaatnya luar biasa untuk tulang, jantung, dan sistem kekebalan tubuh. Namanya pak choy, atau dikenal juga dengan nama sawi sendok. Pak choy adalah bagian dari keluarga kucifer, tapi berbeda dari brokoli atau kale mentah yang tadi kita bahas. Pak choy rendah oksalat dan sangat mudah dicerna. Yang membuat sayuran ini spesial untuk lansia adalah karena kandungan kalsium, magnesium, kalium, dan vitamin K-nya yang secara langsung mendukung kekuatan tulang dan sirkulasi darah. Saya suka pak choy karena lembut, Dok. Biasanya saya tumis pakai bawang putih atau campur ke sup ayam. Enggak bikin kembung dan perut juga terasa nyaman. Itu salah satu kelebihannya, Bu. Tidak seperti bayam mentah yang tinggi oksalat dan bisa menghambat penyerapan kalsium, pak choy justru membantu tubuh benar-benar menyerap kalsium dengan baik. Untuk wanita pasca menopause dan pria usia 70-an ke atas yang risiko osteoporosisnya tinggi, pak choy adalah sahabat tulang sejati. Tapi itu belum semua. Pak choy juga mengandung vitamin K dan magnesium yang membantu menempatkan kalsium ke tulang, bukan ke pembuluh darah.
sehingga jantung pun ikut terlindungi. Ini penting sekali bagi lansia yang punya tekanan darah tinggi atau masalah jantung. Dan jangan lupa, pakcoy juga kaya vitamin C. Ini mendukung sistem imun lansia, membantu tubuh melawan infeksi ringan, dan mempercepat pemulihan dari pilek atau flu yang biasanya lebih lama pada usia lanjut. Kalau Bapak Ibu ingin menjaga kepadatan tulang, tapi tidak suka atau tidak cocok minum susu, pakcoy bisa jadi pilihan alami yang lembut tapi kuat. Ditumis, dikukus, atau dimasukkan ke sup. Pakcoy mudah diolah dan ringan di perut, tapi dalam manfaat. Bapak Ibu, setiap gigitan sayur itu adalah keputusan, mau menunda kerusakan, atau memperkuat perbaikan. Dan dengan pakcoy, kita sedang memberi tubuh kita kunci untuk tetap tegak, kuat, dan seimbang di usia 60, 70, bahkan 80 tahun. Sayur terbaik ketiga untuk lansia adalah sayur yang kecil, manis, dan sering diremehkan. Padahal di balik bentuk mungilnya, ia menyimpan kekuatan besar untuk gula darah, pencernaan, dan otot lansia. Saya sedang bicara tentang kacang polong hijau. Kacang polong hijau adalah salah satu sayuran langka yang mengandung serat tinggi, protein nabati, dan antioksidan dalam satu paket. Dan yang lebih penting, seratnya membantu menstabilkan gula darah, sementara proteinnya mendukung massa otot. Dua hal penting bagi usia 60 ke atas. Saya baru tahu itu, Dok. Soalnya saya anggap kacang polong itu cuma buat pelengkap sup. Tapi anak saya mulai rajin masukin ke tumisan. Katanya bagus buat pencernaan. Anak ibu betul sekali. Satu cangkir kacang polong mengandung sekitar 7-9 gram serat. Itu lebih tinggi dari kebanyakan sayur lainnya. Dan serat ini sangat membantu lansia yang sering mengalami sembelit, perut tidak nyaman, atau susah buang air besar. Tapi bukan cuma itu. Kacang polong juga mengandung 8 gram protein per cangkir. Ini membantu mencegah sarkopenia, yaitu kehilangan otot secara bertahap yang bikin tubuh mudah lemah, gampang jatuh, dan sulit bergerak. Bayangkan, hanya dengan menambah semangkuk kacang polong ke makanan 2-3 kali seminggu, Bapak Ibu bisa bantu tubuh tetap kuat dan mandiri lebih lama. Dan untuk lansia yang sedang mengatur diabetes atau pradiabetes, kacang polong sangat ideal karena serat larutnya memperlambat penyerapan gula, sehingga tidak ada lonjakan glukosa yang tiba-tiba. Energi jadi lebih stabil, tidak mudah lemas atau pusing di sore hari. Kacang polong juga mengandung flavonoid, polifenol, vitamin K, dan vitamin B1. Kombinasi yang membantu memperkuat jantung, tulang, dan daya ingat. Dan yang saya suka, kacang polong itu fleksibel. Bisa ditumis, direbus, dimasukkan ke nasi goreng, sup, bahkan dihaluskan jadi camilan sehat. Bapak Ibu, jangan remehkan yang kecil. Karena kadang, kekuatan besar justru datang dari yang paling sederhana. Dan kacang polong adalah contoh sempurna. Kecil di ukuran, tapi besar dampaknya bagi hidup lansia yang lebih sehat dan kuat. Dan sekarang kita sampai pada sayur terbaik terakhir dalam daftar hari ini. Sayuran yang mungkin belum sering terdengar, tapi punya manfaat yang luar biasa bagi hati, kekebalan, pencernaan, dan mata lansia. Namanya Swiss chard atau sawi beet. Swiss chard kaya akan vitamin A, C, dan K, serta magnesium, zat besi, dan lutein, yang secara bersamaan bekerja melindungi organ vital dan sistem kekebalan tubuh. Bagi tubuh lansia yang sudah mulai lambat, Swiss chard adalah seperti pembersih lembut yang membantu detoksifikasi hati, mendukung ginjal, dan menjaga penglihatan tetap tajam. Wah, saya belum pernah dengar itu sebelumnya, Dok. Tapi saya sering merasa mata mulai kabur, terus gampang masuk angin. Apa betul bisa bantu dua-duanya? Betul sekali, Bu. Swiss chard mengandung betalain, senyawa antiinflamasi dan detoksifikasi yang membantu hati bekerja lebih efisien. Bagi lansia, ini penting karena hati sudah tidak sekuat dulu dalam menyaring racun. Dan kandungan lutein dan zeaxanthin di dalamnya berperan seperti kacamata pelindung untuk mata, menyaring cahaya biru dan mengurangi risiko katarak atau degenerasi makula. Satu cangkir Swiss chard yang dimasak menyediakan lebih dari 40% kebutuhan harian vitamin C yang sangat penting untuk meningkatkan imun dan mempercepat penyembuhan infeksi. Bagi lansia, ini bisa membantu tubuh lebih tahan terhadap flu musiman,
batuk-batuk, atau kelelahan berkepanjangan. Dan efeknya ke pencernaan juga sangat baik. Swiss Chard punya efek diuretik ringan, membantu mengurangi penumpukan cairan yang bisa memicu bengkak di kaki atau tangan, sekaligus melancarkan buang air besar tanpa menyebabkan kembung seperti bayam mentah. Sayuran ini bisa ditumis ringan dengan bawang putih dan sedikit minyak zaitun, atau dimasukkan ke dalam sup, tumisan, bahkan smoothie jika mau versi ringan. Jadi, untuk Bapak Ibu yang ingin menyegarkan tubuh dari dalam, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, dan melihat dunia lebih jelas, Swiss Chard adalah teman yang layak ada di dapur setiap minggu. Bapak Ibu yang saya cintai, setelah mendengar semuanya, saya tahu perasaannya mungkin campur aduk. Kaget karena selama ini kita percaya semua sayur itu pasti sehat. Takut karena ternyata ada yang diam-diam merusak tubuh kita. Dan mungkin juga lega, karena sekarang kita sudah tahu harus bagaimana. Usia 60, 70, atau 80 bukan waktunya untuk menyerah, tapi justru waktunya untuk memperbaiki yang bisa diperbaiki. Dan seperti yang tadi kita bahas, bukan soal makan lebih banyak, tapi memilih lebih cerdas. Saya jadi mikir lagi, Dok. Ternyata banyak yang selama ini saya anggap sehat, malah diam-diam nyakitin tubuh saya. Tapi alhamdulillah, sekarang saya tahu dan siap pelan-pelan ubah. Saya nggak mau makin tua makin lemah. Saya pengen tetap mandiri. Dan itulah semangat yang kita semua butuh, Bu. Perubahan kecil tapi konsisten. Ganti jagung kalengan dengan kacang polong. Tukar bayam mentah dengan pakcoy atau Swiss Chard. Kurangi terong dan brokoli mentah dan mulai biasakan konsumsi bit kukus atau jus bit segar. Setiap sendok makan bisa jadi langkah menuju tubuh yang lebih kuat, pikiran yang lebih jernih, dan hidup yang lebih utuh. Tapi mohon diingat, semua informasi dalam video ini bersifat edukatif. Jika Bapak Ibu sedang dalam pengobatan, memiliki alergi, atau kondisi khusus, selalu konsultasikan dulu ke dokter atau ahli gizi terpercaya sebelum melakukan perubahan pola makan. Tubuh setiap orang berbeda, yang penting adalah mendengarkan dan menghormati apa yang tubuh kita butuh. Sebelum saya tutup, saya ingin dengar dari Bapak Ibu, sayur mana yang paling mengejutkan dan mana yang ingin Anda coba atau mulai hindari minggu ini? Tulis di komentar. Saya akan baca satu persatu, karena dari cerita Bapak Ibu, saya juga belajar banyak. Kalau video ini menurut Anda bermanfaat, mohon bantu klik like, subscribe, dan bagikan ke grup keluarga. Karena bisa jadi, ada seseorang di luar sana yang sedang makan sayur sehat, tapi tubuhnya sedang menjerit diam-diam. Dan terakhir, menua itu takdir, tapi jadi lebih sehat adalah pilihan. Mari kita pilih dengan bijak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.